Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Gria Perwita Wisata yang saya muliakan rahimakumullah, wa'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan saat ini masih memberikan kepada kita semuanya begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, hidayah, inayah serta taufiknya, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kemampuan untuk mendatangi tempat yang mulia ini guna menunaikan salat maghrib dengan berjamaah, dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan sama-sama mengkaji tentang fikih yang berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah keseharian kita, dan kita masih membahas yang berkaitan dengan masalah salat. Yang malam hari ini insyaallah kita akan membahas dua tema, yaitu mengenai zikir ataupun doa setelah sholat dan beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah kunut di dalam sholat. Dianjurkan bagi seseorang seusai menjalankan sholat fardu untuk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Surat An-Nisa ayat yang ke-103. Maka apabila kalian usai menjalankan salat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri ataupun duduk ataupun berbaring. Bagaimana kemudian cara kita berzikir setelah sholat? Kita mencoba untuk memahami hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita kemudian dianjurkan untuk beristighfar. Ketika selesai sholat, maka kita dianjurkan beristighfar, yaitu dengan baca astaghfirullah, 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 yaitu sebanyak 3 kali. Sebagaimana yang tertuang di dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana di antara perawi ataupun ulama yang membawa informasi hadis ini menyebutkan bahwa istighfar yang kita ucapkan adalah cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang kedua, kemudian kita bisa membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Saya ulang, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha selamat, darimulah sumber keselamatan. Maha suci Engkau ya Allah, Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.
Kemudian yang ketiga, bagi seorang imam ya setelah mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali dan kemudian membaca Allahumma antas salam tadi, maka dianjurkan untuk berbalik menghadap kepada jamaah. Ya, berbalik menghadap kepada jamaah. Jadi tidak terus-menerus menghadap ke arah kiblat. Ya. Bismillah. Kemudian yang keempat, kita bisa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan dan pujian, yang Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan tiada upaya yang kita miliki kecuali karena diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa menunaikan ibadah apapun dan juga kita bisa menjalankan berbagai macam aktivitas apapun. Keyakinan sebagai seorang muslim itu adalah karena karunia pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kami tiadalah menyembah kecuali hanya kepadanya semata. Miliknya lah kenikmatan yang sempurna, serta miliknya lah karunia, dan miliknya lah sanjungan yang baik. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dengan mengikhlaskan seluruh amal ibadah hanya kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Karena orang-orang kafir mereka beribadah kepada selain Allah. Meskipun ada di antara mereka yang juga beribadah kepada Allah, namun mereka menduakan dan bahkan meninggalkan Allah. Ya, contohnya orang-orang Yahudi menduakan Allah, yaitu dengan anaknya Uzair. Orang-orang Nasrani meninggalkan Allah. Ada Tuhan Bunda, ada Tuhan Putra, dan ada Tuhan Bapa. Ya Allah, sesungguhnya tiada seorang pun ataupun tiada satu pun makhluk yang mampu menghalang-halangi terhadap apapun yang hendak Engkau berikan. Dan tiada satupun makhluk yang mampu memberikan terhadap sesuatu yang Engkau halang-halangi. Dan tiadalah bermanfaat di sisimu seseorang yang memiliki kebesaran ataupun kemuliaan. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi setelah membaca astagfirullah, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian setelah itu kita dianjurkan juga untuk membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Yang bacaan ini ada beberapa variasi. Yang pertama kita dianjurkan ataupun ada yang redaksinya itu kita membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sebanyak 33 kali. Ya, jadi kita gandeng subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sebanyak 33 kali. Berarti semuanya menjadi berapa? Ya, 99. Kemudian kita genapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama. Yang kedua, kita membaca secara terpisah, yaitu kita baca subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu akbar 33 kali. Baru kemudian yang terakhir adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, kita bisa membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sebanyak 25 kali. Sebanyak 25 kali. Kemudian yang keempat, kita bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar sebanyak 15 kali. Dan ini semuanya mengenai perawi-perawinya bisa dilihat di dalam kitab Hisnul Muslim. Ya, benteng seorang muslim yang berisikan ya zikir-zikir dan doa-doa yang bisa diamalkan oleh seorang muslim di setiap harinya. Jadi terkadang kita membaca yang ini, terkadang bisa membaca yang lainnya. Kemudian setelah itu membaca ayat kursi, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat, dari Imam Nasai yang diriwayatkan oleh Imam Nasai yang riwayat Imam Muslim, hadis yang tadi di atas. Ya. Riwayat Imam An-Nasai, di mana Rasulullah SAW menyatakan man qara'a ayatal kursi fi dubri kulli sholatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah ila iyyamuta. Ya, hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Barang siapa yang membaca ayat kursi di belakang sholat wajib, maka tidak ada yang menghalang-halangi antara dirinya dengan masuk surga kecuali kematian. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha setelah mendengarkan sabda Rasulullah SAW ini tidak pernah meninggalkannya. Di setiap selesai sholat fardu, kemudian beliau membaca, di antaranya adalah ayat kursi.
Kemudian membaca surat Al-Ikhlas dan 2 kul yang lain, yaitu kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Dari Uqbah bin Amir, beliau mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidzat dubura kulli sholatin. Kami diperintahkan untuk membaca beberapa surat perlindungan, ya, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala selesai melakukan salat. Untuk salat zuhur, asar dan isya itu 1 kali 1 kali. Dan adapun setelah salat maghrib dan salat subuh, ya, dianjurkan untuk membaca 3 kali 3 kali. Kemudian berikutnya dianjurkan juga untuk mengucapkan setelah salat fajar dan salat maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali 10 kali. Dan apalagi ini bagi seseorang yang mohon maaf, ya, rentan terganggu jin. Ya, rentan terganggu jin, dan ini merupakan satu di antara terapi yang bisa diamalkan. Ya, memperbanyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan juga di dalam kitab Hisnul Muslim dijelaskan di dalam hadis, ya, barang siapa yang kemudian bisa membaca sebanyak 100 kali, kalau tidak bisa maka 10 kali ini, maka dia akan diberikan pahala yang besar dan akan diberikan penjagaan oleh Allah dari gangguan setan. Kalau membacanya pagi maka siangnya akan dijaga, kalau membacanya sore maka malamnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Kemudian khusus untuk setelah sholat subuh, kita juga dianjurkan untuk membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini sehabis sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amal-amal ibadah yang diterima. Ini sungguh merupakan permohonan yang sangat baik untuk dunia dan akhirat kita. Ya, untuk dunia dan akhirat kita. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat meliputi 2 makna. Makna yang pertama adalah memang ilmu itu sendiri adalah ilmu yang ada manfaatnya. Kita belajar Al-Quran, kita belajar ilmu hadis, ya, ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah keduniaan yang jelas bermanfaat. Karena di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat secara zatnya. Contohnya adalah ilmu sihir. Maka tidak bermanfaat, yang kita diharamkan untuk mempelajarinya. Dan yang kedua, makna daripada ilmu yang bermanfaat adalah ilmu-ilmu yang secara zatnya tadi bermanfaat dan kemudian kita amalkan.
Karena terkadang kita sudah ngaji, kita sudah belajar, kita sudah punya ilmu, namun tidak kita amalkan. Ya, maka ilmunya menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi itu dibaca seusai sholat subuh. Dan ini ketika kita membacanya, mohon maaf ya, yang jadi fokus kita bukan sekedar hitungannya. Ya, yang jadi fokus kita bukan sekedar hitungannya. Misalnya kita baca astagfirullah 3 kali, astagfirullah. Jadi, bukan sekedar hitungannya, bukan sekedar ben cepet rampung. Namun ketika kita membaca itu sambil kita resapi maknanya. Jadi kita membaca misalnya tadi tasbih ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan subhanallah, itu malah kadang suaranya pun jadi nggak jelas apa itu yang diucapkan. Ya. Namun kita mengucapkannya dengan jelas. Dan ini ganjarannya sangat besar. Seandainya kita tuh punya dosa sebanyak di lautan, maka Allah akan ampuni. Namun sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, membacanya ya jelas. Ya, yang dibaca adalah subhanallah. Hitungannya juga 33 kali. Tahmidnya 33 kali. Takbirnya 33 kali. Jadi betul-betul subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan cuma yang kedengaran loh, lah. Bar, bukan itu, tapi kita membacanya memang betul-betul sempurna. Taib, yang berikutnya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kunut. Ya, berkaitan dengan masalah kunut. Ini banyak hal nanti insyaallah yang akan kita pelajari. Kunut yang dilakukan di dalam sholat, ini para penulis menyampaikan ya akan dibatasi dalam 3 keadaan. Ya, dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah ketika sholat subuh. Terkait dengan kunut di waktu subuh, ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, dalam mazhab Hanafi, bahwa kunut subuh itu, mohon maaf ya, kata mereka adalah bid'ah. Yaitu sesuatu yang diada-adakan dalam masalah agama. Adapun para ulama yang bermadzhab Hambali mengatakan makruh. Namun demikian, kemarin sudah kita sampaikan, meskipun Imam Ahmad sendiri mengatakan makruh, namun ketika beliau bermakmum kepada imam yang melakukan kunut, beliau ikut kunut karena tidak ingin menyelisihi imamnya. Pendapat yang kedua, bahwa kunut subuh itu hukumnya adalah merupakan sesuatu yang dianjurkan dan merupakan sesuatu yang utama. Dan ini merupakan pendapat yang masyhur, pendapat yang terkenal di kalangan para ulama yang bermadzhab Maliki. Didasarkan kepada hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu fil fajri hatta faraqat dunya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan kunut hingga beliau berpisah dengan dunia, artinya hingga beliau wafat. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, dan namun beliau wadha'afahu. Beliau menganggap hadis ini adalah
ataupun beliau menyatakan hadis ini didhaifkan oleh para ulama, ya, didhaifkan oleh para ulama, sehingga beliau berpendapat makruh. Dan nanti ada hadis dari Anas bin Malik yang memang sahih dan isinya tidak seperti yang ada di dalam hadis ini. Adapun yang ketiga, bahwasanya kunut subuh itu merupakan sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan, dan ini merupakan pendapat para ulama yang bermadzhab Syafi'i. Jadi kalau Malik sekedar mengatakan sunnah, namun kalau di madzhab Syafi'iyah ini dikatakan sunnah muakkadah. Namun seandainya seseorang meninggalkan baik dengan sengaja ataupun dengan lupa, sholatnya tidak batal, namun dia perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena mengatakan sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Nah, ini 3 pendapat terkait dengan masalah kunut subuh. Dan kata para penulis, wa man nadhara ilal adillati wajada anna as-sahihah huwa ma dhahaba ilaihi ashabul madhhabil awwal min adami masyru'iyyatil qunut fi salati subhi illa linazilatin. Barang siapa yang memperhatikan dengan seksama hadis-hadis yang sahih, maka bahwa pendapat yang benar dari 3 pendapat ini adalah pendapat mazhab yang pertama. Ya, mazhab yang pertama yaitu tidak disyariatkannya kunut subuh. Kecuali apa? Linazilatin, kecuali kalau ada nazilah, yaitu sesuatu peristiwa yang menimpa kaum muslimin, misalnya kayak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan sekitarnya sekarang terjadi bencana. Ini bagusnya itu pemimpin yang berkaitan dengan masalah agama yang ada di pusat itu mengajak kaum muslimin untuk ikut kunut. Karena nanti pembahasan masalah kunut ini kita juga berkaitan dengan perintah ulil amri, ya, berkaitan dengan perintah dari ulil amri itu dari pemerintah. Namun sampai sekarang kayaknya belum ada perintah gitu. Belum ada. Maka kunut nazilah ini disyariatkan untuk dibaca di sholat subuh dan di sholat-sholat yang selainnya. Adapun kemudian membatasi bahwa kunut itu hanya di salat subuh, itu falaisa bimasyru', ya, menurut para penulis itu bukan merupakan sesuatu yang disyariatkan. Dan ketika para penulis mengatakan demikian tentu ada dalilnya. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Tadi Anas bin Malik mengatakan demikian, ya, yang ini mengatakan demikian. Tapi kita fahami bahwa apa yang dinisbahkan kepada Anas itu belum tentu dia yang mengucapkan. Kenapa? Yang satunya ternyata riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Kata Anas, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri syahrun yad'u fi kunutihi ala ahya min ahya'il Arab summa tarakahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau kunut di salat subuh selama 1 bulan. Nah, 1 bulannya ini ternyata penjelasannya berbeda dengan yang di depan. Yang dia berdoa di dalam kunutnya da'a ala ini sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan. Da'a ala itu diantara kandungan maknanya terkadang berdoa keburukan. Ya, berdoa keburukan.
Yang setelah itu kemudian setelah 1 bulan Rasulullah ditegur oleh Allah. Dah urusan orang-orang itu nanti adalah urusan saya, bukan urusan kamu. Beliau mendoakan beberapa orang yang masih hidup di kalangan orang-orang Arab. Summa tarokahu, dan kemudian beliau meninggalkan. Yang kedua adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Sa'id bin Tariq Al-Ashja'i, dia mengatakan, Qultu li abi, aku bertanya kepada ayahandaku, ya abadi, wahai ayahandaku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali hahuna bil Kufah. Engkau sungguh telah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali. Di sini, yaitu di Kufah, itu di Irak. Nahwa khamsa sinina, kurang lebih selama 5 tahun, mohon maaf. Ya, selama 5 tahun. Akanu yaknutuna, apakah kemudian mereka melakukan kunut? Qala, maka ayahandanya mengatakan, ai bunayya, wahai anandaku, muhdatsun, itu merupakan perkara yang diada-adakan. Dalam redaksi Imam Nasai dikatakan, ya bunayya innaha bid'atun, wahai anakku, maka sesungguhnya kunut mengkhususkan di salat subuh itu merupakan sesuatu yang bid'ah. Maqala al-Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan, wal amalu alaihi inda aksaru ahli ilmi, dan para ulama, kebanyakan mereka ataupun kebanyakan para ulama beramal dengan hadis ini. Ya, beramal dengan hadis ini. Adapun hujah yang dijadikan dalil bagi para ulama yang tadi mensunahkan ataupun mensunah muakadkan yang berbunyi mazala Rasulullah yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya, Rasulullah senantiasa melakukan kunut fajar, ya kunut di salat subuh hingga meninggal dunia, hingga wafat. Fahuwa hadisun dhaifun la yuhtajju bi, maka ini merupakan hadis yang dhaif yang tidak boleh digunakan untuk berhujjah. Kama bayyana dzalika fil hamish, sebagaimana yang sudah kami jelaskan di footnote ya, ketika beliau menjelaskan hadis ini. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama kunut yang berkaitan dengan masalah kunut subuh. Atau sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Enggak ada, nggih, baik. Tempat yang kedua, kunut di dalam salat witir. Ya, kunut di dalam salat witir. Sedikit menambahkan, jadi meskipun terkait dengan masalah kunut ini dalam pandangan para penulis ini sesuatu yang tidak disyaratkan untuk dilakukan di sholat subuh, namun mohon maaf ya, kita yang meskipun yang tidak meyakini bahwasanya itu disyariatkan, ketika kita bermakmum di belakang imam yang memang melakukan kunut, kita menghormati. Ya, kayak sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad, dan juga sebagaimana fatwa beliau ketika ditanya bagaimana sikap kita ketika bermakmum kepada orang yang kunut subuh, maka beliau mengatakan ikuti. Oh, iya. Cek. Namun juga mohon maaf juga kepada kaum muslimin yang sekiranya lebih cenderung kepada untuk melakukan kunut subuh, ketika bermakmum kepada imam yang tidak kunut juga berlapang dada. Karena maksimal pendapat ini adalah sunnah. Artinya maksimalnya kalaupun ditinggalkan kan sholat tetap
sah. Cuman kalau mazhab Syafi'i tadi perlunya adanya sujud sahwi. Kemudian tempat yang kedua untuk melakukan kunut adalah pada sholat witir. Ya, pada sholat witir. Terkait dengan masalah ini para ulama berbeda pendapat menjadi 4 pendapat. Yang pertama, bahwa kunut di dalam sholat witir itu merupakan wajib, merupakan kewajiban di dalam seluruh di dalam seluruh sholat witir. Yang kita tahu sholat witir itu hukumnya adalah sunnah. Dan ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah, ya, merupakan pendapat Abu Hanifah. Namun murid-murid seniornya sendiri itu berbeda pendapat. Yaitu ada Abu Yusuf dan ada Muhammad. Kedua-duanya berpendapat bahasanya kunut di dalam sholat witir itu hukumnya adalah sunnah dan bukan merupakan kewajiban. Yang kedua, bahwasanya kunut di dalam salat witir la yusyra' tidak disyariatkan. Dan ini merupakan pendapat yang masyhur, pendapat yang terkenal di kalangan para ulama yang bermadzhab Maliki. Dan bahkan ada satu riwayat yang memang datang dari Imam Malik yang mengatakan kunut di salat witir itu tidak disyariatkan. Dan beliau kemudian mengatakan bahwa witir yang ada kunutnya itu hanya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Di selainnya tidak ada sunnah kunut. Jadi beliau Imam Malik mengatakan yang ada kunutnya itu hanya di 10 hari yang terakhir ya di bulan Ramadan. Pendapat yang ketiga, bahasanya kunut di dalam witir itu dianjurkan untuk dibaca mulai pertengahan yang akhir bulan Ramadan saja, ya, hanya bulan Ramadan saja. Dan ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Jadi 1 sampai 15 tidak ada witir dan setelahnya ada witir, yaitu yang 16 dan seterusnya. Dan itu di bulan Ramadan. Dan pendapat yang keempat, bahasanya dia disunahkan ya di dalam sholat witir di semua ataupun di sepanjang tahun, ya, di sepanjang tahun. Dan ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan para ulama yang bermadzhab Hambali. Kita dengarkan terlebih dahulu ya adzan sholat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita lanjutkan sedikit, namun sebelumnya kita ulang terlebih dahulu bahwa para ulama terkait dengan masalah kunut di dalam salat witir terbagi menjadi 4 pendapat. Yang pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat wajibnya kunut di dalam witir di semua salat witir, ini di sepanjang tahun. Kapan ada orang salat witir, maka dia wajib ada kunutnya. Yang ini diselisih oleh muridnya. Pendapat yang kedua, bahasanya tidak ada syariat untuk kunut di dalam salat witir, dan ini merupakan pendapat para ulama yang bermadzhab Maliki. Kecuali ada ungkapan dari Imam Malik di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga, bahwasanya dianjurkan seseorang untuk kunut di dalam salat witir di pertengahan Ramadan yang akhir, dan ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Namun di dalam perkataan beliau yang lain, seseorang seandainya di seluruh salat witir di sepanjang tahun mau ada kunutnya, juga merupakan sesuatu yang tidak dimakruhkan, sesuatu yang tidak dibenci. Namun tidak perlu kemudian menggantinya dengan sujud sahwi seandainya tidak melakukan kunut, kecuali di pertengahan yang akhir bulan Ramadan, maka menurut beliau kalau tidak ada kunutnya perlu sujud sahwi.
Dan pendapat yang keempat, bahasanya kunut disunahkan di dalam sholat witir di sepanjang tahun. Dan ini merupakan pendapat para ulama yang bermadzhab Hambali. Namun para penulis yang mereka juga bermadzhab Hambali mengatakan yang tampak kebenaran dalam pandangan-pandangan mereka bahwa witir itu bukan merupakan sholat yang harus ditutup dengan kunut di seluruh ataupun di sepanjang tahun, ya, di sepanjang tahun. Kenapa? Karena kata mereka hafizahumullah jami'an, tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah senantiasa melakukan kunut di setiap sholat witirnya. Bahkan terkadang beliau memang ketika diberitakan melakukan sholat witir, tidak ada di sana diinformasikan melakukan kunut. Seandainya di dalam setiap sholat witir yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada kunutnya, tentulah informasi itu akan sampai kepada kita melalui para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Oleh karena itu, ya yang namanya kunut itu kembali kepada sesuatu yang hukumnya sunnah dan melakukannya kadang-kadang. Ya, melakukannya kadang-kadang. Mau kunut boleh, mau tidak pun juga boleh. Jadi ini para ulama yang bermadzhab Hambali juga ternyata tidak sepaham dengan mazhabnya. Dan ini tidak masalah karena menimbang dalil-dalil yang ada. Ya mungkin demikian yang kita baca di malam hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Kita menjadi ya lebih paham dan lebih berlapang dada terkait dengan masalah perbedaan pendapat yang ada di dalam masalah kunut. Mungkin sebelum kita tutup ada koreksian ataupun ada pertanyaan ini meskipun terkait dengan masalah kunut ini belum selesai. Ya. Nanti masih ada satu lagi kunut nazilah, kemudian setelah itu kunut itu dilakukan di rakaat keberapa, sebelum rukuk ataupun setelah rukuk, nanti masih ada penjelasan di belakang insyaallah taala. Oke, moga Pak. Gimana Pak? Ketika kunut. Oh, ketika ya. Oh, yang kemarin ya, bab kemarin ya. Oh, yang setelah sholat. Oh, yang setelah sholat maksudnya Pak. Boleh. Kita mau berdoa setelah kita berzikir tadi itu sesuatu yang diperbolehkan. Ya, sesuatu yang diperbolehkan. Dan mau tidak berdoa, maksudnya mungkin berdoa dengan mengangkat tangan Pak ya. Berdoa dengan mengangkat tangan gitu ya. Oh, boleh aja, enggak masalah. Toh itu juga tadi sebagian isinya adalah doa. Seperti setelah sholat subuh itu kan ada doa. Maka kita mau berdoa dan mengangkat tangan juga sesuatu yang diperbolehkan. Cuman yang menjadi problem di kalangan para ulama adalah apakah boleh kita mendawamkan, melakukan secara terus-menerus. Maka kalau pertanyaannya boleh atau tidak, maka jawabannya adalah boleh. Jawabnya boleh. Dan itu tidak ada kaitannya dengan sah dan tidak sahnya sholat fardu kita. Dan adapun keutamaan tadi yang disampaikan, beberapa zikir itu memang ada keutamaan kalau dilakukan setelah sholat fardu yang tadi beberapa yang sudah kita sampaikan. Dan itu masih ada yang lain. Nah, jadi kalau kita bisa nanti cek di kitab-kitab yang khusus bahas masalah sholat, masih ada sedikit
zikir yang lain yang tidak disebutkan di sini. Ngatan Pak ya? Intinya boleh. Oke, moga-moga. Oke. Ini berlaku untuk sholat wajib dan Jumat juga merupakan sholat wajib. Dan kata lain karena Jumat juga merupakan sholat wajib maka berlaku pula ya zikir-zikir yang tadi telah kita sebutkan. Jadi di sana disebutkan ba'da sholatil maktubah ya, setelah sholat yang diwajibkan. Maka termasuk setelah sholat Jumat ya kita pun dianjurkan dengan zikir-zikir yang tadi sudah kita sampaikan. Sama saja, nggih. Sama saja. Ada yang lain lagi? Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya tidak kunut tidak mengapa, cuman dia yang penting jangan sampai kemudian menyelisih imam, artinya dia kemudian sujud dulu, jangan. Dia tetap ngikut berdiri aja. Ya. Masalah ngangkat tangan dan tidak angkat tangan itu hukumnya bukan merupakan kewajiban. Yang angkat tangan dan tidak angkat tangannya. Namun dia ngikuti dalam artian ngikuti prosesi imamnya yang sedang melakukan kunut subuh. Dia ikut berhenti, gitu Pak. Berhenti ikut berdiri untuk menunggu imam melakukan kunut. Jadi dia tidak boleh kemudian delosor sujud duluan. Gitu Pak ya. Zikir bersama kebetulan tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Jadi beliau zikirnya sendiri-sendiri. Dan bahkan sampai-sampai sebagian para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, apa yang aku harus baca setelah sholat? Ini bukti kalau mereka itu tidak tahu. Dan kalaupun kemudian beliau terkadang agak mengeraskan, dan memang secara umum rata-rata ketika berzikir setelah suatu beliau agak mengeraskan sedikit. Namun kan yang mendengar tidak semuanya. Ya paling yang dekat dengan beliau, yang dekat dengan beliau. Jadi kalau kita baca lengkap redaksi hadis yang berkaitan dengan masalah zikir itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat, bagaimana ataupun apa yang aku ucapkan setelah melakukan sholat. Nah seandainya itu dilakukan bareng-bareng dan kemudian mereka dari yang terdepan sampai yang belakang sama bareng, tentu tidak perlu adanya pertanyaan apa yang harus aku baca. Kenapa? Sudah dengar dari tetangga sebelahnya ya, yang mereka baca sudah didengarkan. Jadi tidak perlu bertanya lagi. Namun di sebagian redaksi hadisnya itu ada pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Jadi kalau dalam konteks zikir bersamanya dengan komando maka nun sewu tidak ada Pak, tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Seandainya ada tentu akan dinukilkan oleh para sahabat dan sampai kepada kita. Maka kita kemudian berzikir sendiri-sendiri dan setiap kita pun kan terkadang juga memiliki kepentingan tersendiri, memiliki doa-doa tersendiri yang ingin kita baca. Ada yang ingin dia segera ada keperluan, maka dia kemudian pulang duluan. Jadi Rasulullah sangat bijaksana terkait dengan masalah zikir setelah sholat. Jadi tidak kemudian ada zikir bareng-bareng. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, makatan yang bisa kita kasih di kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.